Alhamdulillah, inspirasi penggugah jiwa. Ingatlah setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, karena Dia telah melipatkan nikmatnya dari ujung rambut hingga kedua telapak kaki kita. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Surat Ibrahim ayat 34. Kita sering benar-benar bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila pemeliharaan Allah kepada kita dapat dirasakan. Akan tetapi masalahnya yang sering terjadi di antara kita justru adalah keraguan yang timbul di dalam hati. Jika Allah memelihara kita, mengapa hidup kita banyak mengalami penderitaan? Mengapa kita sering menemui penghalang dalam menegakkan kebenaran? Mengapa kita ditipu ketika kita berbisnis? Di mana pemeliharaan Allah itu? Astagfirullah. Itu yang harus kita ucapkan setiap pernyataan-pernyataan di atas mulai muncul marasuki benak kita. Satu hal yang harus kita ingat, Allah memelihara kita bukan saja melalui kegembiraan, tetapi juga melalui kesedihan. Allah mengurus kita tidak hanya melalui kesedihan. Allah mengurus kita tidak hanya melalui kenikmatan, tapi juga melalui penderitaan. Tujuannya supaya kita mencapai perkembangan yang baik, kekokohan jiwa yang utuh, kegigihan tekad yang membaja. Orang-orang yang tidak dipelihara oleh penderitaan biasanya tidak berkembang ke arah yang sempurna. Bukankah semakin banyak penempaan dan tarbiyah atau pendidikan, jiwa akan semakin kokoh dan kuat? Seringkali rasa syukur timbul bila kita merasa Allah memelihara kita sepanjang perjalanan hidup kita. Misalkan karunia agung yang telah Allah karuniakan kepada kita adalah sepasang ginjal. Sebagaimana kita ketahui, 2 buah ginjal berfungsi untuk membersihkan darah. Bila ginjal yang satu lancar, ginjal yang lain masih bisa berfungsi. Manusia dapat hidup dengan 1 ginjal tersebut. Allah mengurus kita tidak hanya melalui kenikmatan, tetapi juga melalui penderitaan. Tujuannya supaya kita mencapai ke perkembangan yang baik. Bila kedua ginjal rusak, Anda harus menjalani proses cuci darah di rumah sakit yang ongkosnya jutaan rupiah. Bayangkan, sekali seminggu Anda harus menjalaninya. Ya, ginjal adalah sistem pembersihan darah yang paling mudah dan paling murah. Tak perlu membayar sepeser pun, maka pastilah kita akan berucap dengan mantap, Alhamdulillah, aku masih diberi kesehatan. Padahal kalau kita tahu, itu baru secuil kenikmatan yang diberi Allah kepada kita, dan kesengsaraan yang kita anggap begitu berat itu belumlah ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan yang baru secuil dari Allah tersebut. Akan tetapi mengapa kita tetap sulit untuk bersyukur walau hanya sekedar berucap Alhamdulillah dengan mantap? 4 surat penggugah jiwa. Betapa banyak ayat-ayat Allah yang merefleksikan bagaimana seharusnya kita melaksanakan syukur yang sesungguhnya. Ya, syukur yang benar-benar syukur. Nabi kita yang mulia juga telah banyak menyebarkan teladan kepada kita sebagai umatnya untuk mampu bersyukur dalam keadaan apapun, sehingga aroma hidup ini akan menyentuhkan rasa indah dan nikmat tiada tara, sekalipun kita dalam gelombang ujian darinya. Pertama, dalam surat Al-An'am ayat 1, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda ja'alad dhulumati wan nur. Sesungguhnya segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan dan cahaya. Kita memuji Allah karena Dia menciptakan alam, langit, alam bumi, alam kegelapan, alam cahaya. Maka mari kita mulai menghayati makna syukur, karena Allah menciptakan langit yang di dalamnya kita bisa berteduh,
kita bisa merasakan segarnya air hujan serta menyaksikan indahnya bintang dan rembulan di malam hari. Kedua, di dalam surat Al-Kahfi ayat 1, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, maksudnya adalah Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebongkokan di dalamnya. Kita memuji Allah karena dengan kitab itu, Al-Quran, dia telah mendidik, mengembangkan, dan memelihara manusia agar selamat dunia dan akhirat. Tidak selamat dunia saja, akan tetapi selamat dunia akhirat. Kemudian yang ketiga, di dalam surat Saba ayat 1, Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wal ard wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang di langit dan apa yang ada di bumi, dan baginya pula segala puji di akhirat. Dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Keempat, surat Fatir ayat 1, Alhamdulillahi fatiris samawati ja'il malaikati rusula uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 4. Ya. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendaki oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi ini sebagai makhluk-makhluk material atau jasmania yang memiliki tubuh. Dia juga menciptakan malaikat sebagai makhluk-makhluk ruhani. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allah pemilik segala keagungan, kemuliaan, kekuatan dan keperkasaan. Betapapun kulukiskan keagunganmu dengan deretan huruf, kekudusanmu tetap meliputi semua arwah. Engkau tetap yang maha agung, sedang semua akan hancur lebur mencair di tengah keagunganmu, wahai Rabbku. Allah, darinya semua kasih sayang, perhatian, pertolongan, bantuan, cinta, dan kebaikan. Dan apa saja kenikmatan yang ada padamu, maka dari Allah lah datangnya. Quran surat An-Nahl ayat 53. Oke, lanjut Pak. Selanjutnya.